Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Aulia Safitri, Saya Amalia Khairul Hidayah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan perilaku prososial dan antisosial. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian prososial. Perilaku prososial didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi keuntungan pada individu atau sekelompok individu, menurut Eisenberg 1989. Yang kedua, menurut Staub, dalam Killen dan Smetana, mendefinisikan perilaku prososial sebagai tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain, baik secara material maupun non-material. Selanjutnya ada faktor prososial. Yang pertama, faktor biologis, berperan dalam kapasitas perilaku prososial dan terdapat beberapa spekulasi bahwa gen memberi dasar perbedaan individual dalam kecenderungan berperilaku prososial. Yang kedua, faktor yang termasuk dalam proses kognitif adalah persepsi anak, interpretasi dan penilaian terhadap situasi, tingkat perkembangan kognitif atau kematangan dan intelijensi, kemampuan untuk melihat dan menilai situasi dari perspektif orang lain, dan pengambilan keputusan dan penalaran moral anak. Yang ketiga, secara umum dapat diterima bahwa tindakan individu, motif, orientasi, dan nilai-nilainya pada tingkatan tertentu ditentukan oleh budaya di mana individu tersebut diasuh dan dibesarkan. Termasuk di sini adalah perilaku prososial. Namun, keanggotaan individu dalam suatu budaya tertentu hanya menunjukkan kecenderungan secara umum saja dan tidak dapat menjelaskan perbedaan kecenderungan bertindak prososial antar individu dalam suatu budaya. Yang keempat, pengalaman sosialisasi menunjuk pada hal-hal terdahulu yang ikut menentukan munculnya perilaku prososial, termasuk semua interaksi anak dengan agen sosialisasi utama seperti orang tua, kelompok sebaya, guru, dan media massa. Pengalaman sosialisasi tersebut sangat penting dalam membentuk kecenderungan prososial anak-anak. Yang kelima, variabel dalam kategori responsivitas emosi adalah rasa bersalah, perhatian pada orang lain, dan empati. Setiap reaksi tersebut muncul untuk menentukan apakah seseorang akan membantu orang lain atau tidak, juga kapan waktunya. Yang keenam, di antara karakteristik individual yang berkaitan dengan kecenderungan prososial adalah gender, usia perkembangan, dan kepribadian. Selanjutnya ada contoh perilaku prososial. Yang pertama, anak mau untuk mengembalikan barang yang dipinjam. Contoh ini sudah mencakup pada aspek kejujuran. Yang kedua, anak mau untuk berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa bekal. Contoh ini sudah mencakup pada aspek berbagi. Yang ketiga, ketika anak sedang bermain dan ada teman yang terjatuh, ia mampu untuk berusaha menolong temannya. Yang keempat, anak melakukan kegiatan atau bermain bersama-sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia. Materi selanjutnya yaitu pengertian antisosial. Perilaku antisosial adalah perilaku yang menyimpang, menyimpang aturan, norma yang berlaku di lingkungan sekitar, perilaku antisosial yang tampak dan tidak tampak, perilaku sosial yang tampak seperti perilaku proaktif, dan perilaku yang tidak tampak seperti berbohong. Perilaku antisosial adalah perilaku pelanggaran, penentangan, dan berlawanan yang dimiliki individu atau kelompok terhadap perilaku tersebut yang berlaku di masyarakat. Lanjutannya yaitu harus diingat perbedaan antara asosial dan antisosial. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Sikap asosial mengacu kepada kurangnya motivasi seseorang dalam terlibat atau melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Sedangkan antisosial mengandung perilaku membenci orang lain terhadap orang lain maupun tatanan sosial pada umumnya.
Adapun fenomena antisosial pada anak dibedakan berdasarkan karakteristiknya menurut Asma Fadilah. Yang pertama, mohon maaf sebentar. Yang pertama adalah tipe pertama yaitu menyangkut perilaku anak yang menjadi diam atau menghindari perintah secara pasif, atau juga termasuk dalam kategori mengikuti perintah orang tua atau lingkungan akan tetapi menjalankannya setengah hati. Tipe yang kedua menjelaskan tentang anak dengan perilaku terbuka melakukan penolakan atas perintah secara verbal. Yang ketiga, anak melakukan hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan. Berikut adalah perilaku antisosial dengan memperhatikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Adapun faktor internal, yang pertama, mosi dan intelijensi. Anak yang mempunyai kemampuan intelektual kurang, maka tidak bisa mengatur emosi dalam diri dan tidak juga dapat berkomunikasi dalam bersosialisasi karena kurang berhasil dalam pembendaharaan berbahasa. Yang kedua, kesehatan anak. Dalam keadaan sakit, lelah, lapar, dan tekanan emosional, seringkali anak tidak dapat berpikir positif, dapat cenderung tidak patuh. Yang ketiga, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin sering menimbulkan antisosial yang tinggi karena sebagian besar anak, khususnya anak laki-laki, cenderung merasa lebih berkuasa. Yang keempat yaitu umur. Permasalahan dalam antisosial seringkali ditemukan pada anak yang berperilaku tidak sesuai dengan umur pada umumnya. Yang kelima, kedudukan dalam berkeluarga. Pola perilaku biasanya muncul dari dalam diri dan pembiasaan di keluarga. Misalnya, lebih merasa berkuasa anak pertama dan kemudian terlahirlah perilaku sok berkuasa di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, penggunaan sosial media yang sangat intens oleh orang tua anak, terutama ibu, bisa menyebabkan anak menjadi antisosial. Yang kedua, pergaulan anak yang meniru atau terbiasa dengan pola tingkah laku teman pergaulannya yang negatif akan menjadikan anak berkarakteristik antisosial. Yang ketiga, media massa juga ikut andil dalam merubah karakteristik anak. Yang keempat, perasaan tidak nyaman karena kurang komunikasi dengan ibu karena sering diabaikan. Sudah ya. Adapun contohnya, menurut Sukatin DKK 2020 menyebutkan jenis perilaku antisosial diantaranya adalah yang pertama, temper tantrum. Anak dengan temper tantrum memiliki kelemahan dalam mengendalikan emosinya. Alhasil, ia meluapkannya dengan bentuk kemarahan secara berlebihan. Yang kedua, perilaku agresif. Anak cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi, atau menghambat. Yang ketiga, penakut. Emosi atau perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Yang keempat, cemas. Ada 3 faktor penyebab anak usia dini menjadi pencemas, yaitu rasa tidak aman, perasaan bersalah, dan rasa kecewa yang berlebihan akibat kegagalan berulang yang dilakukan anak usia dini. Yang kelima, rendah diri. Itulah materi dari kelompok 16 tentang perkembangan perilaku prososial dan antisosial. Terima kasih.